Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto, kelas 11 Listrik Kapal 1, tugas PKKWU Guru Mapel Pak Rusmanto. Persentase tentang kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Apa itu bentuk badan usaha? Apa itu UMKM? Apa itu modal pokok? Apa itu modal usaha? Apa itu keuntungan? Apa itu selisih? Apa itu belanja proposal? Belanja operasional? Apa itu? Jelaskan mengenai produk unggulan. Jelaskan mengenai usaha yang akan dibangun sesuai kelompok masing-masing. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan atau proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan serta memberikan nilai tambahan bagi masyarakat. Seorang wirausahawan biasanya memiliki kreativitas, inovasi, keberanian, mengambil risiko, dan kemampuan mengelola sumber daya untuk mencapai keberhasilan. Kewirausahaan tidak hanya sebatas pada bisnis, tetapi juga mencakup inovasi dalam berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, dan sosial. Contohnya seperti toko kelontong, toko baju-baju, dan lainnya. Yang kedua, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan ekonomi yang menjalankan aktivitas produksi, distribusi, atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha yang bisa dimiliki oleh individu, kelompok, atau pemerintah dan memiliki bentuk hukum yang berbeda-beda tergantung pada struktur dan skala operasinya. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan hukumnya. Yang pertama, perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh terhadap usahanya. 2. Firma atau FA, persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab tidak terbatas. 3. Commandeer Vennootschap atau CV, persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif atau pengelolaan dan sekutu pasif atau penanaman modal. Perseroan terbatas atau PT, badan usaha berbentuk hukum dengan kepemilikan berbasis saham. Koperasi, badan usaha yang berlandaskan
asas kekeluargaan, dan tujuan mensejahterakan anggotanya. UMKM, apa itu UMKM? UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, ataupun kelompok kecil dengan modal yang dan pendapatan terbatas. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ciri-ciri UMKM atau modal usaha berasal dari pemilik sendiri atau pinjaman kecil. Pengelolaan usaha bersifat sederhana dan belum terlalu formal. Jumlah tenaga kerja terbatas. Pasar masih berskala lokal hingga nasional. UMKM sangat penting karena membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Apa itu modal pokok? Modal pokok adalah jumlah dana atau aset dasar yang digunakan untuk memulai dan menjalankan suatu usaha. Modal ini mencakup semua investasi awal yang diperlukan agar bisnis dapat beroperasi, seperti pembelian peralatan, bahan baku, sewa tempat, dan biaya produksi awal. Jenis-jenis modal pokok ialah yang pertama, modal tetap. Modal yang digunakan untuk aset jangka panjang dan tidak habis dalam satu kali produksi, seperti mesin, kendaraan, dan bangunan. Yang kedua, modal lancar. Modal yang digunakan untuk beroperasi sehari-hari dan cepat habis, seperti bahan baku, gaji karyawan, dan biaya listrik. Modal pokok sangat penting karena menjadi dasar keberlangsungan usaha. Modal Jika modal tidak dikelola dengan baik, bisnis bisa mengalami kesulitan yang selanjutnya. Apa itu modal usaha? Modal usaha adalah sejumlah dana atau aset yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu bisnis. Modal ini mencakup semua sumber daya finansial yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Pembelian bahan baku, pembayaran, gaji karyawan, hingga strategi pemasaran. Jenis-jenis modal usaha ialah modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik usaha atau seperti tabungan pribadi atau aset milik sendiri. Yang kedua, modal pinjaman. Modal yang diperoleh dari pihak lain seperti bank, koperasi, investor, atau pinjaman. Yang ketiga, modal venture atau investasi dari pihak ketiga seperti angel investor dan atau venture capital. Biasanya untuk startup atau bisnis berkembang. Fungsi modal usaha membiayai operasional bisnis, pengembangan usaha seperti membuka cabang baru atau menambah stok barang, menjaga keberlangsungan bisnis dalam situasi sulit. Apa itu keuntungan?
Keuntungannya seperti yang kita tahu adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan operasional. Keuntungan menunjukkan seberapa efektif sih suatu usaha dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Nih, jenis-jenis keuntungannya. Keuntungan kotor, mendapatkan pendapatan total dikurangi biaya produksi langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja. Jadi, keuntungan yang telah kita dapat itu masih dinamakan keuntungan kotor karena di situ masih ada bahan baku, bahan tenaga kerja, dan lain-lain. Keuntungan bersih, keuntungan kotor dikurangi semua biaya operasional pajak dan pengeluaran lainnya. Seperti keuntungan kotor tadi udah kita jumlahkan dan kita kurangi lagi nih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Dan sisanya itu disebut dengan keuntungan bersih. Keuntungan operasional, keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas utama bisnis sebelum dikurangi pajak dan bunga. Keuntungan sangat penting karena menjadi indikator keberhasilan bisnis, memungkinkan ekspansi usaha, serta memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan karyawannya. Apa itu selisih? Selisih adalah perbedaan antara dua nilai atau jumlah dalam suatu perhitungan. Selisih bisa berupa angka positif atau negatif, tergantung pada konteksnya. Contoh penggunaan selisih. Yang pertama dalam matematika. Jika harga beli barang 50 dan harga jual 70, maka selisihnya adalah 70.000 dikurang 50.000 sama dengan 20.000. 20.000 inilah yang disebut dengan keuntungan. Apabila apabila 70.000 ini masih di sini tertulis, itu sama dengan keuntungan kotornya. Dan 20.000 nih udah dikurang dengan harga beli, berarti tinggal 20.000, ini disebut dengan harga bersih. Atau tadi yang nomor 2, dalam bisnis selisih antara pendapatan dan biaya produksi disebut dengan keuntungan atau kerugian. Dalam statistik, selisih nilai tertinggi dan terendah dalam data tersebut rentang atau range. Secara umum, selisih membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan, baik dalam keuangan, bisnis, maupun ilmu lainnya. Apa itu belanja operasional? Belanja operasional adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu bisnis atau organisasi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Biaya ini bersifat rutin dan diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Jenis-jenis belanja operasional ialah yang pertama, biaya tetap atau pengeluaran yang tidak berubah meskipun aktivitas bisnis meningkat atau menurun seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan asuransi. Yang kedua, biaya variabel, pengeluaran yang berubah sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan seperti bahan baku, listrik, dan biaya pengiriman. Belanja operasional harus dikelola dengan baik agar bisnis tetap efisien dan menghindari pemborosan yang dapat mengurangi keuntungan. Jelaskan mengenai produk unggulan. Produk unggulan adalah produk atau layanan yang memiliki keunikan kualitas tinggi serta daya saing kuat dibandingkan dengan produksi lain di pasar.
Produk ini biasanya menjadi andalan suatu bisnis, daerah, atau negara karena memiliki keistimewaan yang membuat lebih diminati oleh konsumen. Ciri-ciri produksi unggulan adalah yang pertama, kualitas tinggi, memiliki standar produksi yang baik dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, memiliki keunikan, bisa dari bahan baku, proses pembuat produksi, desain, atau manfaatnya. Yang ketiga, bersaing di pasar lebih diminati karena kualitas, harga, atau inovasinya. Yang keempat, berkelanjutan, memiliki sumber daya dan permintaan yang terus berkembang. Produksi unggulan sangat penting karena dapat meningkatkan daya saing bisnis, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka peluang ekspor di pasar internasional. Nah, jelaskan mengenai usaha yang akan digunakan sesuai kelompok masing-masing. 2 minggu lalu, kami sudah membahas tentang apa sih yang mau kami buat usahanya. Oke, kita bahas ya. Nih, nama usaha makanan kekinian kelompok satu. Uhuy. Oke. Dua, produk atau jasa yang ditawarkan. Produknya adalah pisang coklat, pempek, puding, rujak, singkong ubi. Tiga, target pasar. Target pasar kami dengan keuntungan perharinya 3 juta. Modal awal dan sumber dananya. Modal awal dari patungan sebuah kelompok dan dana berbeda setiap makanannya seperti pisang coklat dengan sumber dana 150, pempek 100, puding 150, rujak 150, singkong ubi 100. Modal awal dari strategi pemasaran. Kami memiliki dua macam pemasaran. Yang pertama, keliling atau menjemput bola. Dan yang kedua, di kantin. Seperti penjual-penjual kantin pada umumnya. Dan di sini kami akan memberi informasi melewati media sosial bahwa pada suatu hari nanti kami akan membuat sebuah jualan yang akan dilihat oleh mahasiswa atau murid-murid di seluruh SMK Negeri 5 Batam. Yang keenam, tugas kelompok. Setiap orang membuat satu menu makanan. Seperti saya membuat pisang coklat, teman saya yang pertama membuat pempek, teman saya yang kedua membuat puding, yang ketiga rujak, yang keempat singkong ubi. Sekian dari saya Julianto. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.